Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pipit Anadewi dengan NPM 10101119121. Izinkan saya untuk presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Scoping Review Efektivitas Suplementasi Probiotik terhadap kadar intelektin 6 pada obesitas dewasa. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian saya. Jadi, obesitas merupakan masalah kesehatan utama kelima di dunia dan menurut WHO terjadi 3 kali peningkatan antara 1975 sampai tahun 2016. Dan pada tahun 2021, lebih dari 2,2 miliar yang mengalami overweight dan 772 juta di antaranya mengalami obesitas. Di Indonesia sendiri terjadi peningkatan antara tahun 2007 sampai 2018 di mana obesitas diartikan sebagai ketidakseimbangan energi yang dikonsumsi dan juga energi yang dibakar dalam jangka waktu yang lama yang sehingga akan mengakibatkan terdapatnya akumulasi lemak yang berlebih. Nanti akan disimpan di adiposit lemaknya dan adiposit akan memproduksi beberapa sitokin, contohnya itu interleukin 6 dan itu berkaitan dengan peningkatan juga resiko kesehatan. Sehingga perlu manajemen dari obesitas, salah satunya dengan multimodal lifestyle intervention, salah satunya dengan probiotik. Berdasarkan penelitian LCT oleh Yao pada tikus, diberi dengan probiotik selama 7 minggu memperlihatkan adanya penurunan kadar interleukin 6 dibanding kelompok kontrol, sedangkan pada penelitian Akio Kanazawa dan kawan-kawan, efek suplementasi simbiotik dan juga Bifidobacterium brevis dan Yakult pada orang obesitas selama 24 minggu memperlihatkan tidak ada perubahan yang signifikan pada kadar interleukin 6. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan scoping review pada penelitian kali ini. Untuk rumusan masalah itu, apakah suplementasi probiotik memiliki efek terhadap kadar interleukin 6 pada obesitas dewasa? Tujuan penelitian itu untuk mengetahui efektivitas suplementasi probiotik terhadap kadar interleukin 6 pada obesitas dewasa. Manfaatnya itu untuk manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas suplementasi probiotik terhadap kadar interleukin pada obesitas dewasa, dan manfaat praktisnya itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pada praktisi kesehatan dalam penggunaan probiotik untuk pengendalian kadar interleukin 6 pada obesitas dewasa sehingga dapat mengontrol risiko terjadinya penyakit degeneratif. Berikutnya itu, untuk faktor risiko dari obesitas itu seperti faktor genetik, lingkungan, obat-obatan, dan juga faktor hormonal sehingga menyebabkan kondisi obesitas. Nanti itu akan mengakibatkan yang adiposa itu dia itu akan memproduksi sitokin, salah satunya interleukin 6 sehingga dia itu akan mengakibatkan adanya keadaan low grade inflammation. Sehingga kita akan perlu manajemennya itu salah satunya itu multiple intervention, satu dengan perubahan pola makan yaitu jenis itu probiotik. Itu probiotik memiliki mekanisme aksi beberapa seperti memproduksi zat mikroorganisme juga imunomodulasi yang mengakibatkan menurunnya kadar interleukin 6. Untuk jenis penelitian itu yaitu ada scoping review untuk yaitu studi literatur yang mengkomprehensif dan sistematik yang mengidentifikasi, analisis dan juga mengevaluasi tulisan ilmiah serta mengevaluasi tulisan ilmiah. Untuk populasi dan juga sampelnya itu artikel dari jurnal internasional yang berkaitan dengan efektivitas suplementasi probiotik terhadap kadar interleukin pada obesitas dewasa. Sampelnya itu adalah artikel dari jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi yang pengajaran berdasarkan PCOS. Sumber datanya itu database itu yang digunakan itu adalah PubMed, Science Data, dan juga Fingerlink. Lalu kriteria inklusinya itu di mana jurnal internasional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan menggunakan keyword yang tertera. Untuk berikutnya itu adalah artikel yang dapat diakses full text, terus penelitiannya itu adalah RCT dan memakai bahasa Inggris, dan tahun terbitnya itu 2012 sampai 2022. Untuk kriteria inklusinya itu yang ketidaksesuaian abstrak dengan berdasarkan PCOS dan juga artikel yang duplikasi. PCOS itu terdiri dari penyentuh populasi itu orang dewasa dengan mengalami obesitas, intervention suplementasi probiotik, comparisonnya itu dengan kelompok kontrol, dan outcome-nya itu penurunan kadar interleukin 6, dan studinya itu adalah RCT. Itu kriteria kelayakan itu dilakukan oleh salah satu mahasiswa dan juga salah satu pembimbing menggunakan checklist yang yaitu adalah Joanna Briggs yang tertera. Berikutnya itu adalah prosedur penyusunan, yaitu pencarian data itu mengacu pada sumber database seperti PubMed, Science Direct, dan juga Fingerlink, lalu screening data, itu penyaringan dan juga pemilihan data artikel penelitian yang tujuan untuk memilih yang sesuai dengan judul juga abstrak, serta melakukan eliminasi artikel yang berduplikat. Lalu yang ketiga itu adalah penelitian kualitas dan juga kelayakan datanya itu seperti harus full text dan juga yang mengenai kriteria inklusi dan juga eksklusi, dan telah dikritisi oleh salah satu mahasiswa dan juga pembimbing menggunakan checklist yang sesuai. Dan hasil pencarian datanya itu semua artikel dengan data kualitatif maupun kuantitatif yang memenuhi syarat dan kriteria. Berikut ada diagram Prisma. Dari hasil ketiga database mendapatkan 4.309 jurnal. Setelah di screening inklusi itu terdapat 526 dan sesuai itu ada 5 jurnal. Yang artikel yang eligible itu adalah 5 jurnal. Berikut merupakan hasil penelitian. Artikel yang pertama itu oleh Monica Zulinska dan kawan-kawan menyatakan bahwa intervensi suplementasi probiotik setiap hari selama 12 minggu itu dengan dosis tinggi dosis rendah menurunkan kadar interleukin 6. Yang kedua itu artikel itu ada Salman Tenori Zimnes dan kawan-kawan. Hasil penelitian juga menunjukkan pada pasien dengan pemberian selain probiotik selama 12 minggu terdapat ada penurunan kadar interleukin 6.
Untuk artikel yang ketiga, oleh Zainab Mukhtar dan kawan-kawan, hasil inflammatory marker termasuk interleukin 6 mengalami penurunan selama 13 bulan dilakukan pemberian probiotik. Untuk artikel yang keempat itu pemberian simbiotik selama 24 minggu tidak ada perubahan perbedaan secara signifikan pada kadar interleukin 6 dari awal hingga 24 minggu oleh penelitian itu oleh Akio Kanazawa, dan artikel yang terakhir itu oleh Lota K. Stenman dan kawan-kawan. Kadar interleukin 6 pada kelompok placebo dan juga kelompok intervensi pemberian probiotik selama 6 bulan memperlihatkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk pembahasannya, dari kelima artikel di atas, rata-rata kelompok intervensi mendapatkan kombinasi probiotik yang mengandung lactobacillus dan juga bifidobakteri, yaitu genera probiotik yang paling sering digunakan pada manusia dan dapat mempengaruhi kadar interleukin 6 karena probiotik mengalami mekanisme mampu memproduksi zat antimikroorganisme seperti SCFA. Berdasarkan analisis artikel di atas bahwa suplementasi probiotik dapat menurunkan kadar interleukin 6 pada obesitas dewasa dengan kondisi obesitas. Lalu untuk kesimpulannya itu, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari urean artikel, penelitian yang direview dapat disimpulkan bahwa suplementasi probiotik dapat menurunkan kadar interleukin 6 pada obesitas dewasa. Sarannya itu, jika melakukan penelitian scoping review diharapkan dapat mencakup jurnal yang berasal dari Indonesia dan dari sumber data lain selain dari PubMed, Science dan juga Science Direct. Untuk saran praktisnya itu, eh, saran bagian interaksi kesehatan yaitu diharapkan menjadi masukan untuk praktisi dalam penata kondisi obesitas dengan cara pengonsumsian probiotik dan juga serat makanan yang cukup dibarengi dengan diet serta aktivitas fisik yang seimbang untuk menurunkan berat badan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.